Dari Sabang sampai Merauke menjadi sebuah frasa yang ditanamkan dari generasi ke generasi, seolah kalimat ini menjadi simbol kesetaraan. Namun, jauh panggang dari api, kalimat persatuan yang selalu diserukan tak lagi senada dengan wajah Merauke hari ini. Menangkap realita ini, Greenpeace Indonesia berkolaborasi bersama Azwi dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar nonton bareng Pesta Babi dalam gelaran Pesta Media AJI Jakarta. Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita adalah sebuah karya dokumenter anak bangsa yang digawangi Dandi Dwi Laksono dan Saipri Dale berkolaborasi dengan Jubi Media, Watchdog, Greenpeace Indonesia, Pusaka Bentala Rakyat, dan Ekspedisi Indonesia Baru. Antusiasme masyarakat menyambut dokumenter yang membingkai realita Merauke hari ini sangat tinggi. Teater Wahyu Sihombing Taman Ismail Marzuki penuh sesak dengan ratusan pasang mata yang menjadi saksi atas dampak corak kolonialisme baru di tanah Merauke. Corak kolonialisme itu ternyata masih ada di bumi Indonesia ini. Yang dulu dilakukan di beberapa benua termasuk di Indonesia ya. Kolonialisme terhadap suku-suku yang asli ya, di Amerika, di Eropa, di Australia. Di film ini diceritakan bahwa sekarang itu juga masih terjadi. Watak kolonialisme itu masih terjadi dalam bentuk proyek-proyek yang didrive, yang diputuskan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan masyarakat setempat. Kemudian prosesnya pun akan menggusur mereka, baik dari menggusur mereka secara fisik ya, tempat tinggal mereka, yang lebih menyedihkan, menggusur identitas mereka, menggusur budaya mereka, bahkan bisa jadi menggusur mereka, jati diri mereka sebagai bangsa, sebagai masyarakat yang mereka sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari hutan. Jadi identitas mereka sebagai manusia Papua itu tidak terpisah dari hutan yang mereka tinggali dan mereka sehari-hari mereka hidup di sana. Beragam corak kolonialisme yang disuguhkan dalam film memicu respon emosional bagi para penonton di Taman Ismail Marzuki. Saya pikir film ini mesti disebarluaskan ke banyak tempat, ke banyak kalangan. Nah, kita semua mesti tahu realitas apa yang sedang terjadi dan semua orang mesti dibuka cara berpikirnya, cara melihat soal. Dan menurut saya di film ini semuanya terbuka. Dan yang kedua, untuk masyarakat Papua terus bersatu padu, konsolidasi warga semakin kuat, terus melawat. Benar-benar Papua itu bukan tanah kosong. Film ini memberikan pandangan baru buat aku tentang permasalahan di Papua, dan kayak aku jadi belajar sih kalau misalkan kayak Papua yang tanahnya itu kan dipakai untuk kayak proyek-proyek yang bisa disebut kayak pembangunan, keberlanjutan, tapi kayak sebenarnya masyarakatnya sendiri tuh kayak nggak dapat apa-apa dari situ, bahkan justru kayak dirugiin gitu dan dieksploitasi. Itu yang harus diangkat warga, karena saya pernah masuk MAPI juga, masuk Merauke. Itu yang harus diangkat ke warga supaya orang tahu cerita di Papua itu seperti apa. Bahwa banyaknya TNI di sana tuh bukan untuk melawan OPM, tapi melindungi investasi gitu loh, investasi perusahaan-perusahaan swasta yang nggak tahu bayar pajak apa enggak gitu. Tapi yang pasti pengeluaran kita lebih besar dibandingkan pemasukan. Kalau itu gagal, semua investasi negara tuh habis itu untuk biayain yang nggak jelas gitu loh. Itu untuk refleksi ya, bahwa kita sama kayak Belanda dulu masuk ke Indonesia menjajah, sama yang sekarang pada ribut di Gaza di Israel tuh sama aja gitu. Ternyata kita bagian dari itu semua, bangsa ini. Supaya kita refleksi gitu, bikin kebijakan ke depannya, bahwa kita jangan mengulang masa lalu lagi sebagai orang-orang jahat yang merusak bangsa-bangsa lain. Kemarahan dan refleksi dari bangku penonton adalah sinyal peringatan keras bagi negara. Amarah ini sangat beralasan mengingat ancaman yang ada di depan mata tak main-main. Atas nama proyek strategis nasional, lebih dari 2 juta hektar hutan Merauke atau hampir 4 kali lipat luas Pulau Bali
kini telah dialokasikan untuk proyek lumbung pangan dan energi berupa cetak sawah, perkebunan tebu dan sawit, hingga peternakan sapi. Pembangunan yang selalu diklaim demi kesejahteraan ini nyatanya menjadi salah satu ancaman konversi hutan terbesar di dunia saat ini. Sejak 2024 lalu, alat berat terus merangsek masuk dan menggunduli ruang hidup masyarakat adat. Beranjak dari realita pahit tersebut, gelombang solidaritas kini mutlak untuk terus digemakan. Teman-teman dimanapun berada, ini saatnya kita bersolidaritas untuk masyarakat korban proyek strategis negara, baik itu di wilayah lain di Indonesia, khususnya di Papua Selatan yang sekarang menjadi battleground, yang sekarang menjadi pertarungan bagaimana implementasi dari PSN ini di Indonesia. Kita harus membuktikan bahwa narasi-narasi pemerintah tentang kesejahteraan itu kemudian dipertaruhkan dengan nasib mereka yang seharusnya ditingkatkan, disejahterakan oleh pembangunan yang inklusif, tapi sebaliknya melalui PSN mereka akan sengsara dan bahkan bisa hilang ya identitasnya sebagai bangsa. Dokumenter Pesta Babi hanya secuplik pahit yang disajikan tentang kondisi objektif Tanah Merauke. Bingkai cerita ini telah membuka mata kita bahwa atas nama investasi dan proyek strategis nasional, ada hak asasi dan jati diri yang tengah dirampas. Hutan Merauke bukanlah lahan mati yang bisa dikapling sesuka hati. Di sana ada manusia, ada budaya, dan ada denyut nadi leluhur yang harus dipertahankan. Saatnya kita berdiri bersama mereka dan terus menyuarakan fakta bahwa Papua bukan tanah kosong.